Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak muncul di publik, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan tiba-tiba diramaikan, diviralkan di media sosial, di dunia maya itu sedang melakukan ritual di kelenteng. Belum tahu kelenteng di mana, tapi nampaknya kelenteng itu ada di Surabaya. Jadi mantan CEO Jawa Pos Group itu terlihat sedang membawa patung dewa dan membawanya ke atas altar, dan kelihatan serius sekali. Di sampingnya ada seorang warga negara Tionghoa yang ikut mendampingi dia dan menjadi pemandu. Dahlan kelihatan sangat serius, dan ini meramaikan dunia maya. Bahkan teman-teman dari Jawa Pos, ex-Jawa Pos pun juga ikut mempertanyakan, ini Pak Dahlan ini sedang apa? Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Saya beberapa kali ke Taiwan, ke satu pantai timur namanya Hualien. Saya bertemu dengan pemimpin agama tertinggi di sana. Agama itu namanya Buddha Seci. Dan di sana diajarkan bahwa agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah. Tidak boleh punya tempat ibadah. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seci, yang di Jakarta itu berkembang. Dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Dan mereka berprinsip bahwa jangan-jangan rumah ibadah itu menjadi satu simbol persaingan marketing antar agama. Banyak-banyakan rumah ibadah, besar-besaran rumah ibadah seperti masjid ini, megah-megahan rumah ibadah. Kalau ada masjid bagus, gereja juga bersaing harus bagus, yang lain juga harus bagus. Akhirnya terjadi persaingan rumah ibadah yang mungkin ini akan menjadi sumber konflik ke depan. Kemudian tidak boleh ada sembahyang dan tidak boleh ada doa. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa sembahyang terbaik, doa terbaik adalah membantu orang lain. Jadi mereka sangat aktif ketika memberantas kebodohan, sangat aktif di bidang kesehatan, sangat aktif donor organ, dan segala macam
Di Jakarta mereka melakukan mereka menyantuni anak-anak terlantar yang ada di pinggir-pinggir sungai, yang tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, dan bajunya kumuh atau tidak pakai baju. Kemudian dimasukkan dalam satu sekolah, yang sekolah itu harus pakai jas, harus pakai dasi seperti di Al-Zaitun ini, dan berubah begitu drastis anak-anak ini dari hidup di pinggir sungai menjadi sekolah di sekolah yang bagus dengan tata tertib yang bagus dan seterusnya. Nah, saya berpikir kenapa lahir agama seperti itu? Tentu juga berdasarkan pemikiran-pemikiran bahwa jangan sampai dunia ke depan itu runtuh, antara lain bukan hanya karena pangan, tapi juga karena persaingan agama, persaingan ideologi, dan agama yang mestinya menjadi sumber kedamaian, menjadi sumber pertikaian, dan menjadi sumber konflik. Jadi begitulah dunia. Ya. Orang-orang yang berangkat ke Mekah itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah ziarah dan tur saja. Ya. Setelah itu dia putar Ka'bah, 7 kali keliling Ka'bah. Dia putar. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lagi ke sana, kalau melihat orang-orang di sana, itu kalau kita duduk termenung, saya pernah sama teman-teman saya, beberapa santri di sana, duduk termenung sambil berpikir. Ketika orang-orang itu putari Ka'bah, lempar batu sumbro, itu mulai saya berpikir, pikiran saya hanya satu, kenapa permainan anak kecil ini dibawa ke sini? Coba anak kecil itu kan sunan muter-muter, habis muter keliling Ka'bah, 7 kali keliling, setiap orang mencium Hajar Aswad, rebutan ngambung Hajar Aswad itu rebutan. Hajar Aswad itu dihuni dari 8.888 jin yang dikepali satu jin yang namanya Huda Al-Fitri. Ngambung jin rebutan. Kalau dia memurtad sebenarnya tidak ada masalah dengan kita. Kalau memurtad silahkan murtad, tidak ada masalah. Tapi kenapa harus melecehkan agamanya terdahulu? Itu mungkin kepercayaan dia yang sekarang, silahkan, tidak ada masalah. Nah, tapi kenapa harus melecehkan? Kalau jadi seperti inilah meninggalnya, susah meninggalnya, lidah keluar, seolah-olah lagi dicekik sama malaikat. Di dunia saja mau meninggal sudah susah, apalagi di neraka nanti. Nah, jadi buat sahabat-sahabat muslim, untuk apa kita menghujat, memfitnah, menistakan agama orang lain? Agama mereka, agama kita. Tapi kalau mereka memfitnah, ya kita luruskan saja sebagaimana mampu kita untuk meluruskan. Yang penting jangan menyesatkan orang. Nah, jadi buat sahabat-sahabat muslim mungkin cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid itu la ilaha illallah, itu harus naik jadi la ilaha illa huwa, naik lagi jadi la ilaha illa anta. Puncaknya tauhid adalah la ilaha illa ana. Makanya perintah sholat di dalam Al-Quran itu baru bisa dilakukan kalau sudah mencapai tauhidnya la ilaha illa ana. Innani anallah la ilaha illa ana. Itulah sholat. Sholat itu manunggal. Kalian baru sampai di tingkat tauhid la ilaha illallah belum sholat, la ilaha illallah belum sholat, la ilaha illa anta belum. Sholat itu harus la ilaha illa ana. Dan sholat harus wudu. Inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Di mana tempat wudu? Di Bakkah al mubarakah.
Di tempat suci yang diberkahi itu tempat wudhu. Yang hakikat kalian wudhunya di WC terus, jangan naik-naik kelas. Naik kelas dong wudhu itu, seperti di Quran, inna awala baitin wudi'a linnas. Tempat berpisahnya manusia dengan selain Tuhan adalah al-baqah al-mubarakah, fihi ayatum bayinah. Di situ kamu akan lihat tanda-tanda Tuhan yang terang benderang. Maqamu Ibrahim, di situ kau akan menyaksikan makam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Musola itu artinya tempat sholat. Sudah tahu tempat sholat? Sudah tahu tempat sholat? Sudah? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Karena di Quran tempat sholat itu jelas, maqamu Ibrahim musolla. Tempat sholat itu adalah maqam Ibrahim. Itu jelas di Quran itu. Maqamu Ibrahim musolla. Tempat sholat yang sebenarnya itu adalah maqam Ibrahim. Maqam itu apa? Level, tingkatan. Jadi secara hakikat tempat sholat itu adalah di level Ibrahim. Jadi kalau kita mau sholat, sholat di level Ibrahim. Siapa Ibrahim? Ibrahim itu bapaknya para nabi. Siapa Ibrahim? Ibrahim itu yang mewariskan doa iftitah kepada kita, yang diabadikan di Quran, yang kata-katanya inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kapan beliau mengatakan ini wajahtu? Aku hadapan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, tepat ketika beliau sudah mengalami pencerahan. Diabadikan di Quran surat Al-An'am. Jadi saat beliau mencari Tuhan, yang pertama beliau temukan adalah bintang. Pada saat menemukan bintang, karena bintangnya tenggelam, beliau mengatakan, aku tidak suka yang tenggelam. Tapi begitu menemukan bulan tenggelam juga, kata-katanya tidak begitu. Kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, niscaya aku termasuk orang yang sesat. Berikutnya menemukan matahari, lebih besar lagi. Matahari juga sama tenggelam. Tapi apa yang beliau katakan ketika menemukan matahari? Aku terbebas dari dosa syirik. Itu level-level. Quran itu sangat saintifik. Cuman kita tidak pernah merenungi kenapa kata-kata Quran itu begitu tinggi tingkat sastranya. Jadi kalau ingin sholat yang benar, ingin sholat yang khusyuk, yang dicontohkan para nabi dan para rasul, maka sholatlah di level Ibrahim. Maka maqamu Ibrahim musolla, jadikanlah level Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, nama musola sekarang menjadi tempat. Kalau masjid yang besar namanya masjid jami, kalau kecil disebut musola. Itu sudah salah kaprah kalau dikaitkan dengan Quran. Karena musola artinya tempat sholat. Tempat sholat yang sebenarnya adalah maqam Ibrahim.